Kisah Nabi Khidir alaihissalam, secara ringkas dalam Al-Quran mengandung banyak hikmah untuk diambil pelajaran bagi Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Nabi Khidir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi hikmah atau pengajaran dan teguran kepada Nabi Musa yang dinilai sombong karena merasa paling berilmu. Diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Musa berdiri berkhotbah di hadapan kaum Bani Israel. Lalu ia bertanya kepada mereka, siapakah orang yang paling alim, berilmu? Tiada seorang pun dari mereka yang menjawab, dan Musa berkata, akulah orang yang paling alim, maka Allah menegurnya karena ia tidak menisbatkan ilmu kepada Allah. Allah menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan, dia lebih alim daripada kamu. Musa bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya saya dapat bersua dengannya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bawalah besertamu ikan, lalu masukkan ikan itu ke dalam kembu, wadah ikan. Manakala kamu merasa kehilangan ikan itu, maka dia berada di tempat tersebut. Musa membawa ikan, lalu memasukkannya ke dalam kembu, dan ia berangkat dengan ditemani oleh Yusha ibnu Nun, muridnya. Ketika keduanya sampai di sebuah batu besar, maka keduanya merebahkan diri, beristirahat dan tertidur. Ikan yang berada di dalam kembu itu bergerak hidup, lalu keluar dari dalam kembu dan melompat ke laut. Ikan mengambil jalannya di laut dengan membentuk terowongan. Allah menahan aliran air T. Ketika Musa terbangun, muridnya lupa memberitahukan kepadanya tentang ikan yang mereka bawa itu, bahkan keduanya terus melanjutkan perjalanan untuk menggenapkan masa 2 hari 2 malamnya. Pada keesokan harinya Musa bertanya kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Al-Kahfi 62, Musa masih belum merasa letih melainkan setelah melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah agar dia berhenti padanya. Muridnya berkata, seperti yang disitir oleh firman-Nya, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Al-Kahfi 63, bekas jalan yang dilalui ikan itu membentuk liang, sehingga membuat Musa dan muridnya merasa aneh. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali menelusuri jalan semula, hingga sampailah di batu besar tempat mereka berlindung. Tiba-tiba Musa bersua dengan seorang lelaki yang berpakaian lengkap. Musa mengucapkan salam kepadanya, dan lelaki itu, yakni Khidir, menjawab, di manakah ada salam, kesejahteraan, di bumimu ini? Musa berkata, sayalah Musa. Khidir bertanya, Musa Bani Israel? Musa menjawab, ya. Musa berkata lagi, saya datang kepadamu untuk menimba ilmu pengetahuan dari apa yang dia, Khidir, menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Al-Kahfi 67, hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku, sedangkan kamu tidak mengetahuinya, dan kamu mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, sedangkan saya tidak mengetahuinya. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati saya sebagai seorang yang sabar, dan saya tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Al-Kahfi 69. Al-Khidir berkata kepadanya, Musa, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Al-Kahfi 70. Nabi Khidir menghancurkan perahu. Ketika Nabi Khidir dan Musa berjalan di tepi pantai, keduanya menjumpai perahu. Keduanya meminta kepada para pemilik perahu itu agar mereka berdua diperbolehkan menaiki perahu itu. Para pemilik perahu telah mengenal Khidir, maka mereka mengangkut keduanya tanpa bayar. Ketika keduanya telah berada di dalam perahu, Musa merasa terkejut karena tiba-tiba Khidir memecahkan sebuah papan perahu itu dengan kapak. Maka Musa berkata kepadanya, mereka telah mengangkut kita tanpa bayar, lalu kamu dengan sengaja merusak perahu mereka dengan melubanginya agar para penumpang perahu ini tenggelam. Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang diingkari. Dia, Khidir, berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Al-Kahfi 72-73.
Keduanya yakni Nabi Khidir dan Musa lalu turun dari perahu itu. Ketika keduanya sedang berjalan di pantai, tiba-tiba Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain-main dengan sejumlah anak-anak lainnya. Khidir dengan serta-merta memegang kepala anak itu dan mencabut kepalanya dengan tangannya, hingga anak itu mati. Musa berkata kepadanya, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Al-Kahfi 74-75. Teguran kali ini lebih keras dari teguran yang pertama, karena pada firman selanjutnya disebutkan, Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya menjumpai dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Al-Kahfi 76-77, maksudnya, dinding rumah itu miring, maka Khidir mengisyaratkan dengan tangannya, maka Khidir menegakkan dinding rumah itu. Al-Kahfi 77, Musa berkata, "Mereka adalah suatu kaum yang kita kunjungi, tetapi mereka tidak mau memberi kami makan dan tidak mau pula menjadikan kami sebagai tamu mereka." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Nabi Khidir melubangi perahu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, karena di hadapan mereka ada seorang raja, zalim, yang merampas setiap bahtera. Raja tersebut yakni Hadad ibn Badad. Sedangkan nama anak yang dibunuh yakni Haisur. Anak tersebut dibunuh Nabi Khidir karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Anak tersebut dikhawatirkan akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran karena kecintaan terhadap anaknya. Ibnu Abbas mengartikan maksud Nabi Khidir supaya Tuhan mengganti anak lain bagi mereka, yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih mendalam kasih sayangnya, kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah yang ditegakkan Nabi Khidir itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Demikian kisah Nabi Khidir secara ringkas yang penuh hikmah dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagi Muslim. Wallahu alam.